Polemik 4 pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara terus bergulir. Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Vokasi Podcast Edukasi. Dalam sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya bukan hanya melewati perang fisik saja. Namun, jalur diplomasi merupakan salah satu kunci penting bagaimana Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaannya dan menjaga hubungan bilateral dengan negara-negara yang berpartisipasi untuk menjaga integritas bangsa. Diplomasi menjadi kunci penting bagaimana Indonesia dapat mempertahankan dan bagaimana menjaga kedaulatannya sebagai negara merdeka. Nah, apa saja sih makna-makna diplomasi yang tentu dalam perspektif sejarah baik di masa lalu maupun masa kini? Berikut pembahasannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh salah satu narasumber, yaitu salah satu dosen di Departemen Sejarah Universitas Negeri Padang, yaitu Bapak Zul Asri. Selamat siang Bapak. Siang. Biasanya kalau di kehidupan kampus di pendidikan sejarah biasanya Bapak akrab dipanggil siapa Pak? Bapak Zul atau Bapak Asri kah? Biasa memanggil Pak Zul atau Pak As. Biasanya kalau di mahasiswa Bapak As ya Pak? Ya. Oke Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita akan menayangkan terlebih dahulu sebuah video tentang materi yang nantinya akan kita bahas. Polemik 4 pulau antara Aceh dengan Sumatera Utara terus bergulir. Aceh merasa keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk wilayah Sumatera Utara menciderai Perjanjian Helsinki 2005. Namun belakangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Perjanjian Helsinki tidak bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kepemilikan 4 pulau yang kini menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara. Seperti apa penjelasannya? Pernyataan ini disampaikan Yusril di Depok, Jawa Barat pada Minggu 15 Juni 2025 saat menanggapi pertanyaan terkait sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumut. Nggak masuk. Kata Pak JK katanya bisa, Pak? Enggak. Oh, nggak bisa. Dari Undang-Undang 1956 juga enggak. Oh, kayak gitu. Ya. Kami sudah pelajari hal itu. Jadi Undang-Undang Pembentukan Provinsi Aceh tahun 1956 itu tidak menyebutkan status 4 pulau itu. Ya, bahwa Provinsi Aceh terdiri atas ini iya. Tapi mengenai tapal batas wilayah itu belum. Pernyataan Yusril ini sekaligus membantah penjelasan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala beberapa waktu lalu. Dalam keterangan di Jakarta pada Jumat 13 Juni, JK menegaskan bahwa secara aspek historis, keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah administrasi Aceh. Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang menjadi dasar penetapan batas wilayah Aceh dalam Perjanjian Helsinki 2005 silam. JK juga menyebut dalam perjanjian tersebut terdapat satu pasal yang membahas terkait batas wilayah Aceh, yakni pasal 114 yang menyebut perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Referensi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang merupakan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Aceh. Jadi, kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri, Pak Tito, mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Baik dari sisi bahwa maksud baik, Pak Tito kita juga hargai. Karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat, yang pemerintah dekat. Tapi secara historis, ini memang pulau itu bagian dari Aceh. Dan itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Walaupun di undang-undang tentu tidak sebut tentang pulau itu. Lantas, apa sebenarnya isi Perjanjian Helsinki tersebut? Apa yang disepakati di dalamnya? Perjanjian Helsinki adalah kesepakatan damai yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada 15 Agustus 2005.
Adapun perjanjian Helsinki terdiri dari 6 bagian, yaitu menyangkut kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, tentang hak asasi manusia, tentang amnesti dan reintegrasi GAM ke dalam masyarakat, tentang pengaturan keamanan, tentang pembentukan misi monitoring Aceh, dan tentang penyelesaian perselisihan. Sementara itu terkait 4 pulau yang saat ini menjadi sengketa, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, tidak disebutkan atau diatur secara spesifik dalam perjanjian Helsinki. Meski demikian, sejumlah pihak menyebut bahwa secara historis, perjanjian Helsinki dan Undang-Undang 1956 menyatakan secara jelas jika 4 pulau tersebut berada di Provinsi Aceh. Guru Besar Sosiologi Universitas Syiah Ahmad Humam Hamid mengatakan, sengketa 4 pulau ini diputuskan pemerintah pusat secara sepihak atau tanpa dialog terbuka dan bermakna sehingga bisa menimbulkan rasa ketidakadilan. Di mata masyarakat Aceh, itu bukan sekedar persoalan peralihan wilayah, melainkan pengabaian atas martabat dan komitmen politik pasca damai. Pulau-pulau itu bukan sekedar titik di peta, melainkan bagian dari ruang simbolik yang menyimpan memori konflik, perjuangan otonomi, dan perjanjian damai yang diperoleh dengan pengorbanan besar. Untuk itu, pemerintah harus bersikap hati-hati dalam menyelesaikan sengketa ini. Terkait polemik ini, pihak istana menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil keputusan terkait polemik 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara secara cepat. Pengambilan keputusan didasarkan pada aspirasi masyarakat serta proses administrasi yang sudah berlangsung serta latar belakang historis. Oleh karena itu, keputusan diharapkan bersifat final dan bisa diterima semua pihak. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini? Nah, dari tayangan tadi Pak, kan kita bisa melihat bagaimana sengketa yang terjadi di Aceh itu juga merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran yang terjadi di dalam perundingan Pak, dalam perundingan Helsinki tahun 2005, dan juga bagaimana pelanggaran hak dari Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi daerah dari tahun 1956 Pak. Nah, mungkin kita nanti bisa melihat Pak bagaimana kurangnya diplomasi atau perundingan antara pemerintahan daerah dan juga pemerintah pusat Pak. Bagaimana menyikapinya, karena Aceh itu kan salah satu daerah otonomi Pak. Nah, kalau menurut Bapak, ketika kita melihatnya dalam perspektif sejarah, apakah peran diplomasi itu masih ada Pak dalam kasus yang terjadi pada hari ini Pak, walaupun kasus itu masih berjalan sampai saat ini Pak? Bagaimana Pak kalau menurut pandangan Bapak? Diplomasi itu mengakhiri segala suatu permasalahan, tetap harus ada. Bagaimanapun perang, tetap diakhiri dengan diplomasi, perundingan. Diplomasi itu penting, tidak bisa enggak. Kalau tidak ada diplomasi, mungkin tidak perlu lagi Menteri Luar Negeri, tidak perlu lagi perundingan. Ya, sebab kerja dari diplomasi itu baik keluar maupun dalam sendiri. Biasanya seringkali orang mengatakan diplomasi itu dari dunia luar. Itu perundingan, itu persetujuan. Nah, kalau kita perhatikan kasus itu kan diakhiri nanti kan juga dengan adanya surat dari Gubernur Aceh kepada Presiden ketika itu. Ya. Jadi dari surat itulah makanya Presiden merespon kemudiannya kan. Di respon Presiden akhirnya melahirkanlah sebuah keputusan bahwasa ke-4 pulau itu adalah milik Aceh. Itu kalau kita kan. Jadi kan diplomasi, surat itu kan diplomasi sebenarnya itu. Oke, Pak Lagi? Ya, karena setelah yang Bapak sebutkan tadi kan diplomasi itu sangat penting, bahkan pada saat ini Pak. Dan kita juga bisa melihat pada masa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Pak. Pada saat itu kan bukan hanya soal perang fisik Pak antara pemerintahan Belanda yang ingin menjajah kembali ke Indonesia, tetapi juga lewat perundingan dan diplomasi yang sangat berperan penting dalam bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatannya Pak. Misalnya dalam perjanjian Linggarjati, bisa kita lihat perjanjian Renville, dan nantinya konferensi Meja Bundar. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana Bapak melihat peran perundingan seperti Linggarjati dan Renville itu Pak dalam perspektif sejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan baik di masa sekarang ataupun masa mempertahankan kemerdekaan itu Pak? Nah, ketika mempertahankan kemerdekaan, kita mengenal masa itu revolusi fisik atau perang kemerdekaan. Revolusi fisik kita itu atau revolusi kemerdekaan kita itu anatominya 2, perang dan diplomasi. Ya, ini bisa terlihat
pertama-tama ketika berakhir Perang Dunia Kedua dan Jepang menyerah tanpa syarat, maka ketika itu sekutu akan masuk ke Indonesia untuk menyusuti senjata Jepang sebagai negara yang kalah. Dalam hal ini kita lihat ada persoalan-persoalan yang muncul ketika itu. Ketika sekutu masuk, nikah juga memunceng dalamnya. Oleh karena itu, maka terjadilah bentrok nanti dengan sekutunya juga bentrok. Ingat peristiwa 10 November Surabaya. Dikenal dengan adanya pelagan-pelagan penting. Pelagan-pelagan penting itu artinya adalah adanya perlawanan dari rakyat atau penduduk bangsa Indonesia dalam hal ketika datang bangsa Barat atau sekutu pada saat setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Nah, itu tanpa komando dari pusat, mereka langsung menantang atau mereka langsung melawan. Peristiwa 10 November Surabaya, peristiwa Ambarawa, Bandung Lautan Api, Margarana di Bali, ditambah dengan Medak Area, dan beberapa daerah juga di Sumatera juga ada peristiwa Semangaru semacamnya. Nah, semuanya itu menunjukkan adanya perlawanan, ketidaksukaan kedatangan sekutu. Akhirnya pemerintah ketika itu di bawah wakil presiden mengeluarkan maklumat X. Maklumat X itu adalah untuk menetapkan nanti pimpinan pemerintahan. Nah, sebenarnya itu ada pelanggaran terhadap konstitusi. So, dalam UUD 45, konstitusi 45, bahwasanya pemerintah itu berbentuk presidensial. Tetapi kemudian dengan keluar maklumat X itu akan berubah nanti jadi parlementer. Pemerintah bersifat parlementer. Diangkatlah ketika itu Sultan Syarif sebagai Perdana Menteri. Kenapa dia demikian? Karena Soekarno-Hatta adalah kolaborator Jepang, sementara sekutu adalah pemenang. Nah, dikhawatirkan sekutu tidak akan mungkin berunding dengan lawannya karena Jepang sudah kalah. Oleh karena itu Soekarno-Hatta dianggap orang kalah kalau dia kolaborator. Oleh karena itu Hatta sangat paham dengan soal ini. Dia bersama Soekarno menunjuk Ustaz Syarif dengan keluar maklumat ini, ditunjuk Ustaz Syarif Perdana Menteri ketika itu untuk berunding dengan sekutu. Itu gunanya. Dan kemudian sekutu mungkin akan mau berunding dengan Soekarno-Hatta dengan Syarif atau Tamalaka bisa juga, tapi Tamalaka tapi Ustaz Syarif yang diangkat ketika itu. Nah, terjadilah perundingan dengan Jati dengan Syarif ketika itu. Nah, itu adalah dalam rangka untuk melucuti serta Jepang dan juga untuk mengosongkan daerah kantong. Itu daerah yang pernah diduduki oleh Jepang. Dari sana itu ada persenjataannya itu disingkir, harus dikosongkan ketika itu. Nah, kita melihat pada beberapa kota itu akan muncul adanya tugu-tugu Linggarjati yang mereka di Padang ini misalnya di Tabing. Ya, sebelum stasiun Tabing Pak. Iya, sudah di kecamatannya kecil itu. Itu gunanya adalah daerah ke dalam dari itu Linggarjati itu sampai ke kota dan juga di dalam sana itu dan daerah Katolik itu adalah menjadi wilayah yang bebas bagi sekutu untuk menuju senjata dan orang-orang probably harus keluar di sana itu. Iya. Itu artinya. Itu lagu ketika itu. Sehingga menyebabkan nanti kabinet Syarif jatuh ketika itu. Jadi itu diplomasi. Diplomasi itu istilahnya itu istilah Romina tajwa tabali. Tajwa tabali. Ya, artinya kita juga harus rela dan mereka juga harus merelakan suatu hal dengan kesepakatan. Jadi hasilnya itu adalah keputusan itu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan hasil kesepakatan itu jadi wilayah Republik diperkecil ketika itu apanya. Nah, sudah itu kabinet Syarif jatuh dan naik kabinet Amir Rende. Nah, ketika kabinet Amir Rende naik, nah ada agresi Belanda yang pertama. Ya, agresi Belanda pertama itu nanti diakhiri dengan perjanjian Renville. Jadi
agresi Belanda itu terjadi perang antara penduduk Indonesia, bangsa Indonesia dengan Jepang, dengan Belanda ketika itu. Nah, perundingan ini nanti dikenal dengan Renville di atas sebuah kapal Amerika, kapal perang Amerika USS Renville di Teluk Jakarta. Nah, ketika itu perjanjian itu dimediasi nanti oleh 3 negara, ada Amerika Serikat, ada Belgia dan Australia.